Hari ini saya coba lihat jalan Kalimalang dari Pul Sinarjaya sampai Tegal Danas. Jalan ini merupakan jalan alternatif ke Pemda Kabupaten Bekasi dan juga sering dipergunakan oleh pemudik ke Karawang, Jawa Tengah, dan daerah-daerah lainnya, baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor di bulan puasa menjelang Hari Idul Fitri dan juga di Hari Raya Natal maupun Tahun Baru. Jalan ini begitu padat oleh para pemudik untuk merayakan hari besar agama mereka masing-masing. Yuk kita lihat kondisi jalan Kalimalang yang sudah 2 badan jalan dipergunakan, khususnya dari Pul Sinarjaya. Ayo guys, kita lihat gimana jalannya guys. Ya, sedikit trouble guys. Sorry, dibetulin dulu dikit. Ya, mudah-mudahan nggak trouble lagi ya guys. Maklum pakai handycam, sendirian lagi. Biasa kalau saya jalan selalu sendirian kemana-mana. Nah, ini yang perlu dipikirkan lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Di jembatan MM 2100 jadi titik kemacetan, karena yang mau ke kawasan industri MM 2100 mau bekerja ataupun ke masuk tol Cikarang Cibitung, ini sekarang kan masuk ke Jalan Kalimalang semuanya, bertemu di jembatan M21 yang dari arah Cikarang gitu. Nah, dari arah Cikarang kan otomatis menuju arah Tambun itu dibuat satu arah. Ini yang jadi masalah nih, yang perlu dipikirkan bagaimana cara mengurai kemacetan baik oleh Dishub maupun Bapak Polisi bidang lalu lintas ya gitu. Nah, ini juga kan jadi jembatan ini juga tempat muter yang dari Pul Sinarjaya menuju Tambun. Ini yang perlu dipikirkan lagi cara mengurai kemacetannya, gitu. Menumpuknya di sini jadinya kendaraan-kendaraan yang mau muter atau yang mau ke MM 100 ataupun yang dari arah Cikarang ya, arah Jababeka. Nah, itu guys, macet di sini. Kedua aja ya budaya Kabupaten Bekasi kali ya. Pengendara tuh selalu kontraflow, lawan arus. Lawan arus dari arah berlawanan. Jadi udah nggak aneh. Dan ini bukan hanya terjadi di Kalimalang, banyak yang pengendara motor lawan arus. Tapi kalau ini masih dimaklumi karena kondisi jalan di sebelahnya yang dari arah Cikarang itu macet total. Ya, ini terhalang truk guys karena macet. Kita jadi serba salah.
dari kayaknya lokasi tempat logistik ya, ECH District Park. Mudah-mudahan bisa kita muter ke sini sehingga lama nungguin. Nah, inilah kondisi jalan Kalimalang guys. Memang sayangnya belum lama dipakai sudah banyak lubang-lubang yang kadang juga mungkin membahayakan para pengendara motor maupun mobil. Soalnya kadang-kadang bisa bikin ban pecah kalau di mobil ya, kalau kita nggak hati-hati mengendari kendaraan kita. Tapi prinsipnya ya kita bawa laju mobil 60 km per jam pun masih oke di sini, nggak terlalu ribet. Nah, ini biasa guys. Nah, kondisi jalannya. Ya, ini kita lanjutin guys. Nah, di sini memang ada sedikit masalah sedikit, entah dari siapa. Tapi ini pernah kita naikin di media bahwa ada jalan yang masih belum bisa ada lahan yang belum bisa dibangun jalan. Nah, itu keadaannya guys. Dan sempat lokasi tersebut ditegur oleh tim Satpol PP, Dishub dan polisi, menanyakan gitu permasalahan kenapa itu belum bisa dibangun jalan saat itu. Nah, kita masih di Jalan Kalimalang. Di sini kita menyatu kembali ke Jalan Lama Kalimalang karena ini ada lokasi yang saya juga nggak ngerti kenapa ini belum dibangun. Ini seharusnya muter tadi di situ guys, yang ada tulisan itu. Entah kenapa sejak musim hujan kemarin jadi banyak ditutup-tutupin lagi. Itu seharusnya dari tadi tempat itu udah mulai masuk ke jalan baru ya, badan jalan ini. Ini yes, harusnya dari jalan tadi ya, kita udah masuk ke jalan ini. Nah, ini memang kondisinya begitu hujan di sini banyak tergenang air dan banyak lokasi yang berlubang. Mungkin warga di sini berpikir ketika musim hujan ini dengan jalan penuh berlubang ini membahayakan bagi para pengendara. Nah, kalau nggak hujan ya jalan ini difungsikan gitu. Saya nggak tahu apakah dinas terkait mengetahui hal ini atau tidak. Ya walau alam bisawab gitu. Hanya kenyataannya memang jalan ini banyak yang masih agak berlubang, banyak tergenang air ketika musim hujan gitu. Daripada celaka barangkali masyarakat mengarahkan tetap kembali ke jalan lama gitu guys. Masih lihat guys ya, masih ada yang berlubang atau mungkin saat pembangunan itu adalah titik-titik drainase atau titik-titik dari PDAM kita atau apaan, kabel listrik gitu, entah kita nggak tahu ya gitu. Kontrol jet pumpnya kan begitu, bak kontrol. Ini perapatan jembatan yang baru satu lagi guys di Sukadanau. Ini yang tadinya kalau dari titik kemacetan paling parah di sini dulu. Semenjak difungsikan jalan dua arah
alhamdulillah udah nggak terlalu macet lagi. Ya, upaya menguraikan kemacetannya lumayan lah pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini. Walaupun tadi kita lihat di MM 200 dekat Pul Sinarjaya masih belum terpikirkan cara menguraikannya ya guys, gitu, masih jadi titik macet baru. Lumayan mulus di sini. Saya biasanya kalau lagi sepi gini kadang-kadang suka bawa sampai 70 km per jam. Nah, ini jembatan yang baru dibikin guys, alhamdulillah sudah difungsikan. Bagus, ada lampu-lampunya guys, jalan jembatannya. Ya intinya mah kalau di Kalimalang kita memang jalan harus hati-hati, konsentrasi, jangan sok ngebut gitu guys, karena masih banyak jalan yang berlubang. Nah, ini jembatan lagi guys, baru dibikin di era pemerintah daerah yang sekarang gitu. Sorry guys, ini sering jatuh karena sendirian kita pakai. Dulu saya driver gokar, jadi punya alat yang buat pegang HP itu guys, itu saya pakai buat coba ngambil gambar di Kalimalang sini gitu. Kalau saya PK 2017 dulu sempat jadi driver gokar ya. Sorry guys, tadi ada trouble dikit. Ya kita lanjutkan ya guys. Nah, ini jalan Kalimalang ini dulu ketika membangun Pemda di Deltamas, sejak itu kita mimpi jalan Kalimalang jadi dua arah. Mulai dilaksanakan pembangunannya jalan ini oleh Bupati Neneng Hasanah Yassin, dilanjutkan oleh saat ini Bupati Bekasi Pak Haji Eka Supriyatmaja, biasa dipanggil Bang Eka kalau Pak Haji Eka Supriyatmaja. Nah, ini jalan udah kalau yang ini bahkan sebenarnya udah lebih lama dipakainya guys, dari sejak 2000 Lebaran 2019 ya gitu, 2000 ya kalau nggak salah Lebaran 2019 ini udah dipakai jalan ini. Kalau yang tadi dari Pul Sinarjaya sampai Sukadanau itu baru mulai dipakainya sejak belum lama inilah gitu. Saya agak lupa tanggal apa bulannya ya gitu, tapi ya sekitar baru 6 bulanan lah gitu, dari Pak Polisi, Pol PP, sama Dishub yang menggebrak-gebrak mensosialisasikan, ya bukan menggebrak, mensosialisasikan bahwa jalan Kalimalang akan diberlakukan 2 badan jalan mulai dari Tambun, tepatnya di Cibitung kali ya masuknya ya, desa apa Cibuntu itu, terus sampai ke ini apa ke sini tadi nih, Tegal Danas gitu.
Nah ini jalan bergelombang guys, banyak lubang-lubang gitu. Padahal itu jalan sempat rusak ketika 2019 diberlakukan dulu, terus sempat dibetulin, terus rusak lagi gitu ya. Nah gimana lah konsultannya atau kontraktornya gitu. Nah, kita nggak mau nyalain siapa-siapa ya guys, itu kenyataan bahwa Jalan Kalimalang yang jalan alternatif menuju Pemda Kabupaten Bekasi yang nggak hobi lewat tol sebenarnya bisa lewat sini. Nah itu banyak lubang-lubang guys, jadi kita juga harus bisa menghindari. Kalau saya pribadi hampir tiap hari lewat sini guys gitu. Jadi saya tahu betul perkembangan Jalan Kalimalang, suka duka Jalan Kalimalang. Karena sejak saya lulus sarjana tahun 94, alhamdulillah saya terima di Jababeka sini. Jadi Jalan Kalimalang ini sebenarnya sudah saya pakai sejak tahun 94. Dulu jalannya masih banyak tanah guys. Balik-balik lagi 2012 sebagai wartawan di Kabupaten Bekasi, ya pakainya jalan ini juga gitu, karena lewat jalan tol lebih banyak macetnya saat itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah nggak begitu macet jalan tol, tapi jalannya juga sama, banyak berlubang gitu. Ini ya saya lebih senang jalan Kalimalang ini, apalagi saat ini dari Grand Wisata sampai ke Delta Mas bayar tolnya 12.000, jebol kantong saya guys gitu. Jadi saya pakai Kalimalang ini tiap hari, hampir tiap hari gitu. Jadi perkembangan apapun di Kalimalang saya kayaknya cukup mengerti lah. Nah itu lubang lagi guys, di sini yang sering terjadi itu motor salah jalan ya gitu, apalagi kalau lagi macet. Nah, kita terus nih guys sampai ke Tegal Danas atau ya apa ke ini aja ya, sampai ke jalan layang yang menuju Jababeka ya, menuju stadion apa, Stadion Kebanggaan Kabupaten Bekasi, Stadion Buah Mukti. Nah mungkin sampai situ aja kali guys ya gitu. Setidaknya rekan-rekan punya gambaran bahwa Jalan Kalimalang saat ini sudah difungsikan. Dua badan jalan, tidak kalau dulu kan cuma satu badan jalan doang, dua arah. Kalau sekarang dua badan jalan, dua arah. Ini flyover Tegal Gede, menyeberangi, melintasi Jalan Cikarang Cibarusah. Nah ini juga udah mulai rusak-rusak gitu. Ya perlulah perhatian lagi dari pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara gitu. Coba lagi guys. Ini nggak tahu nih kenapa sama antar sambungannya terlalu dalam, terlalu berasa
ini udah mulai rusak. Nah ini sebenarnya guys, begitu turunan langsung jadi U-turn ya, puteran. Itu tuh yang kadang-kadang jadi menyebalkan kita mengendara. Nah, selain dari jalan yang cukup rusak ya. Jadi jalannya harus hati-hati nih guys, biar nggak handycam saya nggak langsung bluk jatuh karena jalan berlubang ya. Gue juga nah gitu. Kalau dipegangin terus marah capek guys. Ini saya kan juga harus berhati-hati dalam berkendara guys. Jangan sampai membahayakan diri sendiri maupun membahayakan pengendara lain. Kita berhenti dulu guys ya. Nih depan kantor desa Pasir Sari. Lanjut lagi guys. Nah, inilah jalan Kalimalang. Sekarang udah masuk ke daerah Jababeka, Desa Pasir Sari. Jadi masih perlu perhatian lagi dari pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama memperbaiki jalan-jalan berlubangnya ini guys. Udah mulai banyak lagi. Apalagi ini kalau bagi saya ini salah satu bisa dijadikan salah satu ikon pembenahan penguraian penguraian macet di Kabupaten Bekasi. Gitu. Karena kalau kita bawa ke Jawa, bawa ke daerah lain di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, nggak sekali dua, seringnya ini jalan alternatif, baik musim mudik maupun tidak. Dan alhamdulillahnya jalan ini udah Kalimalang ini sebenarnya udah sampai perbatasan Karawang ya, sampai Sipon Kali Cibeet. Nah, ini udah 2 jalan begini guys. Gitu. Walaupun kita lihat belum sempurna ya. Gitu. Perlu perhatian lagi dari pemerintah Kabupaten Bekasi, dari Bang Eka, supaya jalan ini jadi enak dalam berkendara. Gitu. Ya gak harus bisa kecepatan tinggi, minimal mulus lah jalannya gitu. Ini jalan udah mulai banyak berlubang lagi. Nah ini lokasi yang saya juga nggak ngerti kenapa jalan ini jadi mengecil. Karena apa mungkin si pemilik rumah ini nggak rela tanahnya dipakai buat pembangunan jalan Kalimalang atau gimana, saya nggak tahu. Nah ini dia rumahnya guys. Saya anehnya di sini nih mengecil, sama juga kayak tadi ada yang belum dibangun ya jalannya. Kita kembali ya, jadi Bang Eka tuh cukuplah menjalankan RJPMD Kabupaten Bekasi gitu. Hanya perlu untuk jalan Kalimalang perlu perhatian sekali lagi, masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Apalagi untuk mencapai Kabupaten Bekasi 2 kali tambah baik. Nah itu
Kalau mau tambah baik ya tambah dua kali lebih baik ya, mungkin salah satunya Jalan Kalimalang diperhatikan gitu. Gitu guys. Nah ini dia, kita sampai sini aja guys ya gitu. Karena yang jelas mah intinya begini guys, dari sejak Pul Sinarjaya tadi sampai Sipon Cibeet itu sudah 2 badan jalan 2 arah. Jadi kita nggak 1 badan 2 arah lagi. Hanya jalan yang menuju Karawang karena baru dibangun, baru dipakai. Jadi tanahnya juga belum keras gitu. Dan di sini juga perlu ketegasan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Berapa ton sih yang bisa lewat Jalan Kalimalang? Karena di jam-jam tertentu kontainer juga lewat sini. Nah ketika kontainer lewat sini, katakanlah di 12 ton, berarti pembangunan kualitas jalannya gitu harus memperhitungkan kendaraan yang lewat sampai 12 ton sehingga tidak cepat rusak. Demikian dulu guys ya. Sampai jumpa di video-video suatantranews.com yang berikutnya.